Kita suka denger ya ada orang ngomong, "Ini orang belagu banget ya, sombongnya nggak ada yang ngalahin deh ya. Tapi emang dia jago sih," gitu. Dan ini terjadi untuk macam-macam bidangnya, jadi nggak cuma satu dua bidang aja. Contoh misalnya kayak di musik ya, kita tahu ada satu musisi yang gayanya petantang-petenteng, personil bandnya juga sering digonta-ganti sama dia secara sepihak gitu ya. Memang dia yang punya. Terus habis itu dia juga suka komentarin politik, juga dengan nada yang agak ketus, confidence-nya juga tinggi banget, seolah-olah dia paling ngerti politik. Tapi urusan bikin lagu harus diakuin memang dia jago banget. Kalau keberhasilan seorang musisi itu dinilai dari berapa banyak hits yang dia ciptakan, dia memenuhi kriteria itu. Tempo hari gue sempet nonton konsernya dia dan bener aja gitu. Cuma band satu ini yang memang semua lagu yang dimainin itu hit. Kalau yang lain itu dari nggak tahu 10-12 lagu, mungkin yang hits 3-4 gitu ya. Ada yang cuma satu. Tapi satu ini memang semua lagu yang dia lakukan hit. Band lain yang sebenarnya nama besarnya, fanbase-nya juga nggak kalah, itu pun nggak punya lagu hit sebanyak itu. Tapi kontroversial tindakannya ini juga udah jadi rahasia umum gitu, dan seolah-olah kita jadi memaklumi kesombongannya. Jadi kita bilang ya gimana, emang jago sih. Jadi ya udahlah. Di bisnis juga sama, ada seorang founder perusahaan ini level internasional, masuk dalam jajaran papan atas orang terkaya di dunia. Dia kayak punya Midas touch lah. Jadi apapun yang dia buat jadi perusahaan sukses. Dia bikin perusahaan teknologi payment awalnya, terus habis itu dia sekarang bikin internet provider seluruh dunia, bukan cuma satu negara ya, kayaknya bisa tebakan ya. Dia juga bikin perusahaan yang memproduksi mobil listrik. Dia juga bahkan bikin perusahaan transportasi keluar angkasa, dan semuanya sukses. Nilai sahamnya luar biasa yang membawa dia jadi orang terkaya di dunia. Nah, di sisi lain dia juga terkenal dengan karakter yang nyentrik. Jadi beberapa kali terlihat arogan, dan dia mengakuisisi satu platform sosial media, terus habis itu dia pecat orang di depan banyak orang dengan cara yang ya tidak wajar lah ya, atau tidak umum gitu. Tapi hal ini juga sama terjadi gitu dengan yang tadi, yang musisi gitu. Banyak orang memaklumi gitu. Orang bilang ya gimana, emang dia pinter sih, emang dia jago deh. Jadi seolah-olah ya berhak aja orang-orang seperti ini arogan karena memang udah jenius. Dan ini nggak jarang juga terus habis itu diadopsi di pekerjaan gitu ya. Kita lihat di berbagai macam perusahaan, termasuk di tempat kerja kita mungkin ya. Coba lihat aja gitu. Mungkin ada seorang atasan, nggak harus atasan nomor 1, bisa manajer-manajer atau bahkan sampai yang di atas. Atau bisa juga peers. Mereka punya kekuatan di satu bidang. Entah tingkat kecerdasannya di atas rata-rata, entah dia bisa menyelesaikan masalah apapun, dia tangguh, dia juga punya Midas touch, apapun yang disentuh terus habis itu jadi sesuatu yang luar biasa berhasil. Dan dia juga punya reputasi cemerlang dari sebelum-sebelumnya, yang bikin perusahaan ini juga akhirnya juga bisa perform. Tapi di sisi lain dia punya perilaku yang bahasa gue adalah jeblok. Dia suka bentak-bentak di kantor, mecat orang di depan banyak orang, kebun binatang dan segala macam kata-kata kasar tuh sering keluar, dan orang yang susah diajak bekerja sama untuk kebanyakan orang. Dan pemikiran yang sama pun juga muncul gitu kan, dan kita aplikasikan ke sini. Terus kita bilang ya gimana sih, dia emang jago sih, emang pinter ya, wajarlah. Seolah-olah kita menerima, bahkan menganggapnya sebagai karakter unik yang seolah-olah satu paket. Kalau orang hebat itu memang harus gitu seolah-olah. Kenapa ini bisa terjadi? Dari perspektif behavioral science ini kan mirip seperti halo effect, tapi agak beda. Kalau halo effect itu kan adalah kecenderungan kita untuk mengextend kemampuan dia ke bidang yang sebenarnya dia tidak punya capability-nya atau nggak punya credibility-nya untuk itu, simply karena dia udah punya prestasi di bidang tertentu yang memang dia jago di sana. Padahal bidang-bidang yang dimana dia di-extend itu, persepsi kemampuannya nggak berhubungan dengan sana. Contoh misalnya Agnes Monica gitu, karirnya sukses sebagai penyanyi, sebagai aktris, entertainer, wah luar biasa. Terus habis itu Agnes dipakai untuk endorse produk yang nggak ada hubungan dengan kemampuan, yang nggak ada hubungan dengan nyanyi, aktris dan lain sebagainya. Misalnya Agnes jadi bintang iklan motor metik, atau Agnes jadi bintang iklan salah satu produk minyak angin. Siapa sih yang percaya Agnes dengan kebintangannya naik motor metik gitu kan, apalagi dianggap ngerti motor gitu. Tapi akhirnya ya ada aja yang percaya, dalam arti ngedengerin ya omongan dia, endorsement dia. Siapa juga yang percaya Agnes itu pakai minyak angin? Enggak lah, kayaknya enggak gitu ya. Tapi itulah halo effect gitu ya, bikin kita mengeneralisir keahlian pada satu bidang ke bidang lain. Jadi kalau dia bagus di satu bidang, terus habis itu kita tutup mata lah, bidang lain harusnya dia juga bagus gitu. Padahal belum tentu, dan belum tentu berhubungan juga. Nah, di kasus orang pintar dan sombong ini kan ada beberapa level. Level satunya itu kita jadi permisif terhadap kekurangannya dia, ya kesombongan, kearoganan, suka bentak-bentak, suka marah-marah, itu kan kekurangan. Karena ada kelebihan yang dilakukan di bidang lain gitu. Terus kita bilang ya gimana, emang pintar sih gitu kan, emang hebat sih dia. Orang-orang seperti ini dinilai masih lebih banyak kehebatannya dibanding kekurangannya. Maka dari itu kita masih menganggap kastanya dia tuh seolah-olah lebih tinggi dari kita. Makanya kita bisa menerima, ya udahlah gimana lah, abis emang dia pintar. Itu di level 1. Nah, yang bahaya lagi adalah level 2. Level 2 itu kita menganggap kekurangannya itu sebagai kelebihan. Bahkan udah sampai begitu. Ya kalau orang jago emang harus gitu kan. Jadi kalau orang jago emang harus arogan. Kalau nggak arogan tuh nggak keren, seolah-olah gitu. Sama kayak pesepak bola yang jago tapi belagu, kan banyak ya. Kita bisa sebut siapa, Ibrahimovic gitu misalnya. Jago tapi ya bad boy juga. Disukai juga karena kesombongannya, bukan cuma kehebatannya. Ini sama kayak prinsipnya cult brand. Kalau lu belajar marketing, ada teori cult brand yang udah dipuja gitu ya. Contohnya misalnya Harley Davidson. Harley itu kan ya keren, gede, tapi getarannya kenceng banget dan berat. Jadi sebenarnya kalau ngomongin nyaman, nggak nyaman sebenarnya. Tapi balik lagi ketika dia bilang nggak enak naik Harley itu, kenapa? Panas, getarannya kenceng gitu kan, berat lagi.
gitu. Terus dia bilang this is Harley man gitu. Kalau nggak geter bukan Harley. Padahal itu kan sebenarnya kekurangan. Tapi itu dia, ketika di level cult, kekurangan itu seolah-olah jadi satu paket yang justru menambah karakter dan menambah poin plus gitu. Dan bener aja orang-orang yang bertingkah buruk dan dimaafkan karena punya kelebihan memang seolah-olah udah masuk ke level cult itu tadi gitu. Jadi apapun kekurangannya seolah-olah oh ya emang gitu, kalau orang jago emang harus gitu seolah-olah. Gimana kita harus melihatnya gitu ya. Sebelum gue share pengalaman gue gitu, tapi gue mau share satu cerita yang familiar. Pernah nggak denger cerita soal anak kecil di sekolah? Kan kayaknya ini cukup umum ya. Ada dua anak kecil. Yang satu adalah dia jago matematika dan IPA, nilainya 100 di dua mata pelajaran itu, sering mewakilin sekolah di olimpiade matematika, olimpiade sains, dipuji-puji, wah hebat ya, makannya apa sih? Dan dia banyak dapat keistimewaan. Anak yang satu lagi, dia jago gambar gitu ya, gambarnya bagus banget, udah kayak gambar anak yang jauh lebih senior dari dia, bahkan lebih bagus dari gambar gurunya sendiri. Sayangnya karena nggak banyak lomba-lomba gambar, makanya kesempatan dia untuk mewakili sekolah itu jadi nggak banyak, nggak sebanyak anak yang pertama. Sekali-sekali ada, dan walaupun selalu menang, tapi tetap aja nggak banyak. Nah sayangnya anak yang jago matematika dan IPA ini kemampuan gambarnya jeblok. Gambarnya jelek banget, kayak gambar abstrak gitu ya kalau orang bilang. Sementara anak yang jago gambar, nilai matematika dan IPA-nya nggak gitu bagus, walaupun nggak jelek-jelek amat. Let's say 6-7. Karena itu anak jago gambar ini nggak dipuji sebanyak anak-anak yang jago matematika ini. Seolah-olah matematika dan IPA itu lebih penting dibanding gambar, lebih bernilai dari gambar. Which wajar aja, karena kita lebih sering lihat orang jadi kaya karena dia kerja di bidang matematika dan IPA dan bagus banget. Timbang kita lihat seniman lukis yang abis itu kaya banget. Ada, tapi berapa banyak sih? Di sekeliling kita nggak banyak. Sehingga seolah-olah matematika dan IPA itu lebih berharga daripada gambar. Nah, menempatkan matematika dan IPA lebih baik daripada gambar itu kan sebenarnya adalah framing. Dasarnya adalah banyaknya lomba misalnya. Banyak orang yang jadi kaya dari bidang-bidang ini misalnya. Itu contoh framing lain. Tapi bidang seni juga punya framingnya sendiri. Lukisan bisa punya dampak emosional yang direct ketimbang gimana matematika dan IPA gitu. Orang bisa jadi happy, sedih, semangat atau apapun hanya dengan lihat lukisan, dan itu juga adalah framing gitu. Jadi kita juga dengar pepatah gitu ya, nggak fair untuk menilai semua binatang dengan mengeneralisir bagaimana kehebatannya dalam manjat pohon. Monyet akan terlihat jago banget karena nilainya dari gimana kehebatannya dalam manjat pohon, tapi ikan akan buruk sekali. Padahal kalau penilaiannya, which framingnya itu dirubah ke kehebatan mereka berenang, maka akan kebalik. Monyet akan kalah ketimbang ikan karena monyet nggak bisa berenang. Pada akhirnya framing ini kan diciptakan dari konteks. Kalau kita tinggal di hutan, maka monyet akan lebih lulukan. Wah keren nih, wah gue pengen dong jadi lu, gimana caranya gue jadi monyet. Ketika kita tinggalnya di laut, kita akan mengelulukan ikan. Wah dia jago banget, coba ya seandainya gue bisa begitu gitu. Hubungannya sama orang hebat yang punya kekurangan tuh apa? Di kasus musisi, kejeniusan musisi dalam bikin lagu hits adalah kelebihan, kesombongannya adalah kekurangan. Di sini kejeniusan dalam musik gitu di frame sebagai hal yang lebih penting daripada attitude dan sikap menghargai orang lain, which itu cuma framing kan sebenarnya. Dan di kasus bos yang kasar tadi, Midas touch-nya itu adalah kehebatan, prestasi, reputasi, dan performa itu kelebihannya. Sementara di sisi lain sikap nggak ngehargain orang, semena-mena sama orang, itu adalah kekurangan. Kehebatan performa kerja itu dihargai sebagai sesuatu yang lebih berharga daripada bagaimana dia menghargai orang. Itu kan sebenarnya cuma framing. Gimana kalau gini, ada orang pinter banget tapi dia suka melecehkan lawan kerja, terus apa abis itu skin ya gimana, dia pinter banget sih jadi wajar aja untuk melecehkan lawan kerja, kan aneh. Atau ada juga yang jago speech tapi dia suka buang ludah sembarangan, termasuk di dalam ruangan. Terus kita bilang oh ya nggak apa-apa, dia jago speech sih jadi bebas aja mau buang ludah sembarangan. Jadi kita seringkali memframing sesuatu lebih baik dari yang lain, IPA lebih baik dari gambar, kinerja lebih baik dari emotional control, which nggak fair juga. Insting bisnis ini kan datangnya dari Tuhan. Ada orang-orang yang terlahir dengan insting bisnis. Emotional control juga sama-sama dari Tuhan juga. Jadi nempatin kemampuan insting bisnis misalnya lebih baik dibanding emotional control, seolah-olah akan menempatkan kita ke posisi bilang Tuhan ini nggak adil kok, dia dapat kemampuan yang lebih baik dibanding ini. Padahal enggak, itu kan cuma framingan kita. Kok ada yang dikasih kemampuan kelas 2 sih gitu kan nggak mungkin gitu ya. Sementara ada yang dapat kemampuan kelas 1, pada akhirnya bikin dia jadi sering dipuji orang. Semua kemampuan itu kan sama pentingnya, dan untuk itu harus dinilai sederajat. Jadi akhirnya kelebihan itu di satu hal nggak selalu harus kasih kita hak untuk bisa dengan bebas mengumbar kekurangan kita di depan orang lain. Kan kita bilang si bos emang pinter sih jadi wajar aja kalau dia sombong kasar. Harusnya kita bilang dia sabar banget sih orangnya, jadi wajar aja, boleh-boleh aja dia dan untuk bodoh dan gak bisa kerja. Sebaliknya kan gitu ya kan, bosnya pinter tapi emotional controlnya jelek, terus habis itu ada anak buahnya yang gak bisa kerja gitu, bodoh banget pokoknya, salah terus gitu ya, tapi dia mau dimaki-maki gimana dia sabar. Harusnya kan kita kan bisa nilai gitu juga, kita bisa bilang bahwa wah dia sabar sih orangnya jadi wajar-wajar aja, boleh-boleh aja bodoh. Kan sebenarnya framingnya bisa dibalik jadi gitu. Tapi sayangnya kan gak gitu. Kalau bos boleh kasar karena pinter, kenapa karyawan gak boleh bodoh dan gak nangkep gara-gara dia udah bisa sabar? Harusnya kan impas dong. Satu punya kelebihan, kekurangannya sebagai
penutup, ini juga sama. Tapi justru sebaliknya, buat orang-orang hebat yang punya kelebihan, harusnya justru harus berjuang untuk nutupin kelemahannya, bukan malah mengumbarnya gitu. Jadi kita harusnya mikir, gue kan pinter ya, masa iya gue kasar sih sama orang, nanti orang malah nggak gitu respect sama gue. Harusnya kan kita mikirnya gitu. Atau orang semakin terkenal, tanggung jawabnya itu juga semakin besar, karena dilihat dan dinilai dari banyak orang. Artis, selebriti, tokoh publik suka begitu dia suka main ke tempat prostitusi misalnya, kan kita nggak bilang ya abis gimana dia hebat sih jadi boleh-boleh aja main ke tempat prostitusi gitu kan, enggak. Justru malah sebaliknya, harus makin bisa juga jaga diri karena lo sosok yang terpandang gitu. So kesimpulannya apa? Segala macam kelebihan yang ada di setiap orang harus dilihat sebagai anugerah gitu. Bagus lo punya itu, bagus lo jago bikin musik, bagus lo punya Midas touch, bagus lo punya business sense yang kuat gitu. Tapi itu nggak bikin lo berhak untuk punya cacat dan terus kemudian mempertontonkan kecatatan itu karena lo udah hebat gitu. Simply karena lo punya kehebatan itu, kan nggak gitu. Begitu juga untuk para leader hebat yang kasar. Dia sukses, dia hebat gitu. Itu adalah sesuatu yang harus disyukuri. Sama seperti kita mensyukuri kehebatan lo menerima kehebatan anak buahnya, menerima kekasarannya si bos ini. Tapi kalau lo mau tim lo berubah untuk jadi yang lebih pintar gitu ya, kan kita marah-marah, bos suka marah-marah. Oh ya lu bego banget sih ini segala macam gitu ya. Gini aja nggak bisa. Which itu disampaikan dengan cara yang menunjukkan kekurangannya dia. Fair juga untuk si bos ini, kalau lo mau berubah, lo juga nggak kasar. Karena kalau anak buah lo yang bodoh ini salah dan harus diimprove, ya lo juga harus improve juga dong, kekasaran lo dikurangin. Jadi kalau bawahan boleh dimarah-marahin karena kerjanya nggak bagus, boleh atasan juga dimaki-maki karena berkata-kata kasar, kan nggak juga gitu. Jadi menurut gue ya, gue sih tidak pernah mentolerir, wah orang ini jago gitu ya, jadi kasar boleh lah, atau orang ini hebat ya makanya sombong boleh, enggak lah gitu. Justru itu akan mengurangi kehebatannya dia, karena lu hebat tapi kok omongan lu begitu sih, lu jago tapi kok emotional control lu segitu sih, bentak-bentak, marah-marah, abuse of power dan lain sebagainya. Jadi framingnya harus dirubah sehingga kita bisa menempatkan segala sesuatunya secara proper.